Kenapa sih public speaking penting? Apa itu public speaking? Public speaking itu kemampuan kita dalam berkomunikasi. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wargi Unpas yang sudah mengikuti prosesi Mapak Senat atau wisuda, pasti tidak asing lagi dengan Ibu Dini. Ibu Dini sangat mahir sekali di public speaking dan juga menjadi MC di Universitas Pasundan. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Mungkin Ibu sedikit menjelaskan apa itu public speaking kepada kita semua wargi Unpas? Ya, sebelum menjelaskan mungkin sapa dulu ya. Iya, baik-baik Iya, Ibu. hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas, wilujeng enjing kasadayana. Mugi ya sehat satrasna, amin. Amin, Allahumma Ya, amin. kalau berbicara mengenai public speaking, kalau dibilang mahir sih enggak kayaknya ya Bu ya, karena masih selalu terus belajar gitu ya. Cuma karena kita memang sebagai pendidik, tentunya saja kita berhadapan dengan mahasiswa, orang tua mahasiswa dan halayak banyak. Jadi public speaking ini penting untuk kita kuasai supaya dalam kita menyampaikan kepada orang-orang itu orang-orang lebih mudah mengerti, lebih mudah paham begitu. Jadi kenapa sih public speaking penting? Apa itu public speaking? Public speaking itu kemampuan kita dalam berkomunikasi baik secara langsung ya, bertatapan dengan orang ataupun melalui media sosial seperti ini gitu. Beda mungkin. banget ya. Kalau yang ahlinya memang enak gitu menjelaskannya, intonasinya juga. Jadi Bu, public speaking berarti erat sekali ya dengan master ceremony atau MC. Tidak selalu juga public speaking itu dengan master ceremony karena pada kenyataannya tidak semua MC itu menjadi dosen atau guru atau marketing ya, atau sebaliknya tidak semua dosen marketing guru menjadi MC. Tapi public speaking itu memang harus kita kuasai dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas itu profesinya apa gitu ya. Dalam kehidupan kita di rumah ya, kita sebagai ibu-ibu nih, kebayang nggak kalau kita nggak menguasai public speaking yang baik sama anak? Ya pasti Iya, huru-hara betul. terus, rame terus ya. Tapi bagaimana caranya kita dalam berkomunikasi dengan anak itu yang simpel di rumah ya. Kalau di kampus dengan mahasiswa, dengan teman kantor, seperti itu dengan klien ya. Jadi semua harus bisa public speaking itu. Kemampuan dasar berarti ya Bu. Dasar Ya? banget ya. Kurang lebih begitulah. Jadi menurut Ibu enak mana Bu? MC atau public speaking? Kalau saya lebih senang sebetulnya dua-duanya juga punya kelebihan sendiri. Cuma kalau MC itu kan hanya dipakai dalam momen-momen tertentu. Tapi public speaking dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu yang membuat mungkin hidup lebih berarti ya. Iya betul. Ya. Jadi orang-orang juga lebih paham, komunikasinya nyampe. Lebih senang lagi bicara sama kita gitu kan. Ada kan yang misalnya ketemu siapa, ih males banget gitu ya. Nah, berarti memang kurang baik mungkin public speakingnya. Tapi ada juga yang kalau ketika kita bicara semua merhatiin gitu. Nah, berarti itu udah lulus ya gitu. Berarti saya harus deh Bu belajar sama Ibu. Percaya. Iya, gitu deh. Mungkin Ibu sharing tips kepada wargi Unpas kalau nge-MC yang baik itu kayak gimana sih Bu? Ya, intinya yang pertama mungkin kita harus tahu keinginan klien itu seperti apa. Karena tidak semua klien memiliki keinginan yang sama. Kedua, anggaplah acara kita pada hari itu bukan acara klien saja, tetapi memang acara kita. Sehingga kesuksesannya itu anggap untuk pencapaian diri sendiri. Sehingga kita tidak melihat bahwa ini acara klien, yang penting jalan gitu, tidak. Jadi kalau saya setiap event itu berusaha untuk menampilkan totalitas tanpa batas gitu ya. Apapun acaranya dilakukan maksimal dengan persiapan yang sangat maksimal gitu. Nggak bisa hanya seadanya gitu. Saya bukan tipe seperti itu. Jadi memang harus prepare well tuh
harus Oh, gitu. Masya Allah. Head to toe ya, dari Iya. atas sampai bawah, lahir batin juga gitu. Wah, bagus Bu, Masya Allah, benar-benar. Itu ilmu yang sangat bermanfaat tuh. Kayaknya bukan Amin. cuma pada saat MC mungkin ya, pada saat sebagai dosen juga kita performance di Iya, depan mahasiswa juga harus well betul. prepare ya. Iya dong, pastinya dong. Nanti gimana kalau nggak well prepare, kelihatan nggak bisanya. Wah, enaknya jadi mahasiswa Ibu kayaknya. Udah anteng-anteng aja di kelas ntar ngeliatin Ya, enak kadang-kadang banget suka nih. gini, kalau waktu offline tuh ya, bengong aja gitu. Hey, halo, suka sering kayak gitu. Hey, halo gitu. Terbuai sama Ibu ya. Heeh, makanya kadang-kadang ih mendayu-dayu si ibu mah da kumaha atuh ya gitu ya. Gitu. Kayaknya sudah dari lahir Bu ya, udah kayak gitu. Mungkin dari brojol oe-oe udah kayak gitu. Nah, kembali ke kelas ya Bu ya, mahasiswa dan Ibu tuh mengampu entrepreneurship ya Bu ya? Ya, betul. Jadi salah Kewirausahaan. satunya mata kuliah yang saya pegang memang kewirausahaan. Mhm. Karena memang basic saya sebetulnya dari ekonomi murni. S1, Mmm. S2, S3 itu ekonomi murni, bukan pendidikan, tapi memang saya bertugas sekarang di Fakultas Pendidikan kan, Mhm. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, seperti itu. Tapi tetap mengenai ekonomi juga di sana Mmm. gitu. Sekarang kan visinya Unpad sudah agak bergeser ke entrepreneurial, university ya Bu ya? Iya, betul. Nah, menurut Ibu bagaimana nih? Memang ada promising ke arah sana untuk Unpas? Ya, karena memang itu visinya Unpas, tentu saja kami di fakultas harus bersinergi mewujudkan visinya Unpas. Memang kita pun pada akhirnya harus mengupdate ya dari mulai kurikulumnya RPS-nya seperti apa mengenai kewirausahaan. Jadi memang kalau zaman dulu kewirausahaan itu hanya dipelajari sebagai teori saja. Tetapi sekarang udah nggak bisa hanya teori. Jadi Betul memang betul. harus praktek sehingga Mhm. pada akhirnya mahasiswa lulus mata kuliah itu atau lulus sebagai alumni Unpas itu bisa Bisa berwirausaha. wirausaha. Saya selalu tanamkan, kalau lulus tuh bukan berarti bawa-bawa ijazah terus Mhm. cari kerja, tapi Mmm. bagaimana caranya kita membuka lapangan pekerjaan, Ah, seperti itu, gitu Masya ya. Allah, Nah, betul. sekarang lapangan pekerjaan udah susah, masa Mhm. ditambahin sama kita ya. Jadi gimana sih caranya kalian bisa membuka lapangan pekerjaan, even itu cuma untuk 1, 2 orang. Mhm. Tapi at least itu membuka gitu, bukan menambah gitu kan, Mmm. bukan menambah pencari kerja Mhm. gitu. Harus jadi solutif ya, Iya bukan betul, beban. iya seperti itu. Berarti di, mata kuliah Ibu di ini dong Bu, apa, goal-nya adalah mereka mampu bisa untuk mempraktekkan Iya, kewirausahaan. betul. Jadi kita memang salah satunya itu memang diminta untuk membuat produk mahasiswa Mhm. tuh, produk sendiri ya. Kalau Seperti apa Bu? misalnya dia mau bikin apa, kerajinan tangan, Mhm. membuat tempat tisu dari sampah-sampah apa itu, bekas kopi, bekas Mhm. susu, kayak gitu ya, Yang plastik gitu. anorganik gitu ya? Iya, itu. Banyak sih sebenarnya mahasiswa itu kalau kita beri stimulan tuh, mereka pintar-pintar, kreatif Mhm. gitu. Cuma kitanya yang harus memang memberi ide, "Oh, bikin ini, bikin itu." Atau makanan, banyaknya Mmm. mahasiswi itu makanan-makanan. Terus kalau dulu waktu offline saya suka ujiannya tuh membuat basar di lapangan parkir Taman Sari ya. Jadi itu Oh, Masya basarnya Allah. anak-anak gitu, Iya per iya. kelompok gitu. Per kelompok gitu, Mhm. seperti itu. Macam-macam ya Bu, dari mulai Mhm. krianya, terus, Iya, kulinernya. seperti Kalau itu. jasa ada nggak Bu? Jasa kira-kira? Kalau jasa mahasiswa nih, kalau sekarang ada. Jadi mereka mungkin trennya udah I.O seperti itu ya. Nah, ada Oh, yang udah iya mulai iya. I.O, ada yang nyewain sound system Mhm kayak mhm. gitu, peralatan pesta kayak gitu. Ada sih sudah mulai ke jasa kan itu ya, Mhm. seperti Mungkin itu. jasa MC begitu. Nah, Kembali jasa lagi. MC, nah kalau saya create-nya mahasiswa himpunan nih, kan suka ada Mhm acara ya. mhm. Jadi kalau MC tuh wajib ke saya dulu ya, Oh, dikoreksi gitu. Jadi ngikutnya ditutor dulu ya Bu. ditutor dulu gitu. Gitu Wah seru ya mungkin. Bu ya. Ya Ya, mudah-mudahan aja pandemi segera berakhir. Jadi kita ada amin. bazar lagi deh ya di Iya, kampus. lebih banyak kreativitas lagi Iya ya, kayak betul. gitu. Nah sekarang kan selama pandemi kayaknya UMKM juga ada perkembangan juga ya Bu ya yang Ya, signifikan. betul. Mereka mulai merambah ke digital, jualan secara digital, Betul. lalu kemudian
lebih kreatif gitu. Mhm, Nah, Ibu mhm. melihat perkembangan gitu entrepreneurship di Indonesia ini gimana? Ya, saya rasa ini hikmahnya pandemi ya. Hmm. Hikmahnya pandemi dituntut kita untuk lebih kreatif. Apalagi banyak juga perusahaan-perusahaan ya waktu awal pandemi itu kan banyak yang di PHK Betul, ya. betul. Nah, bagi sebagian orang banyak yang pada akhirnya membuka usaha sendiri. Nah, memang di zaman pandemi ini kalau misalnya mau langsung offline seperti itu susah. Oleh karena itu memang kita harus membangun brandnya melalui medsos digital tuh harus kuat seperti itu Betul. ya. Dan yang laku tuh kan memang sekarang yang ada di TikTok. nah iya Instagram, iya TikTok gitu. betul. Jadi justru yang mau misalnya mau beli apa lihatnya tuh di TikTok gitu ya. Iya, betul. Makanya oh sekarang iklannya TikTok ya gitu. Rekomendasi gitu ya. Rekomendasi mau makan di mana lihat TikTok dulu gitu ya. Mana yang lagi viral, mana yang lagi rame. Betul, Nah, betul. jadi itu memang harus kuat gitu di situ. Kita bangun brandingnya di situ. Brandingnya ya. Iya, iya, betul. Jadi kalau misalnya sekarang nih karena visi Unpas ini sudah entrepreneurial university, apa yang harus dibangun untuk sebagai infrastrukturnya gitu Bu menurut Ibu? Infrastruktur Untuk menuju ke sana kewirausahaan di Universitas Pasundan mungkin apakah ada apa ya seperti coaching? Ya, betul itu. Jadi memang saya rasa sebaiknya kita support dari misalnya melakukan workshop. Ya, mahasiswa itu diundang untuk melakukan workshop. Dari mulai membangun karakter wirausaha karena memang tidak semua orang memiliki karakteristik wirausaha betul, ya. Ada wirausaha kan harus berjiwa tangguh ya. Gagal nyoba. Mungkin ada juga banyak orang yang gagal langsung leles, langsung pasrah nggak mau nyoba. Apa Sundanya Bu? FSMR. FSMR, mental tempe dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang tugas kita sebagai pendidik mungkin memberikan sebuah kesempatan, sebuah wadah mengundang pembicara. Kalau saya suka ini misalnya mengundang pembicara ya, tapi pembicaranya masih muda gitu supaya mereka menginspirasi gitu ya. Nah, itu dari inspirasi. Kemudian mungkin mengundang expert yang soal packaging. Betul, Kan betul. sekarang rasa enak, packaging nggak enak, packaging nggak enak dilihat, mempengaruhi. Bahkan biasanya packagingnya bagus, rasanya nggak biasa aja, B aja laku ya gitu. Atau mungkin packagingnya biasa tapi marketingnya luar biasa. Nah, itu juga betul, laku betul. gitu. Nah, seperti itu. Jadi selain mungkin tadi ya seminar-seminar, coaching, perlu nggak Bu bikin studio gitu, bukan studio ya, kayak laboratorium kewirausahaan gitu yang terpusat di universitas? Bisa saja seperti itu memang, tapi memang mungkin levelnya masih di universitas ya. Jadi seperti inkubator bisnisnya ya seperti itu. Saya rasa di salah satu fakultas sudah ada inkubator bisnis, tapi kalau di universitas ada itu lebih luar biasa bagus lagi. Ya. FKIP punya inkubator bisnis? Ya, belum. Kami masih memang ada inkubator bisnis dari mata kuliah kewirausahaan itu, tapi ruang lingkupnya masih kecil. Jadi kita punya aplikasi Pikodido jadi seperti koperasi digital. Mahasiswa itu di situ gitu dilibatkan dalam koperasi digital itu. Mahasiswa yang kuliah KWU itu dilibatkan di situ bagaimana transaksi digital, tapi ada gitu barangnya seperti itu. Seru itu Bu, Masya Allah. Itu mungkin bisa jadi percontohan lalu dibawa ke universitas ya Bu ya? Ya mudah-mudahan seperti itu, harapannya bisa seperti itu, semua fakultas seperti itu ya gitu. Bagus Bu, nanti kita mungkin fakultas-fakultas lain kolaborasi ya, untuk, saya rasa fakultas lain juga mungkin memiliki punya yang sama, ya, tapi beda hal yang sama tekniknya. tapi teknik-teknik yang berbeda gitu ya. Kan rasanya beda-beda ya. Di kita tuh ada 7 rasa nano-nano kalau Unpas tuh ya. Gitu. Tapi kolaborasi itu perlu ya Bu. Semua fakultas, semua disiplin supaya ilmu lebih kuat lagi Unpasnya itu gitu ya. Ih seru banget ya. Ya, nanti mungkin insya Allah di Unpas berikutnya ada inkubator bisnis. Nanti mungkin saya join sama Ibu ya. Kita adakan bisnis atau project yang lebih menguntungkan bagi kita semua. Amin.
Ibu beralih ke BMT. Jadi BMT Citra Pasundan. Mohon koreksi Bu ya Iya. jika saya salah. Yang saya tahu masih BMT, mungkin sekarang sudah berubah. Jadi apa itu BMT Citra Pasundan, Bu? Oke, BMT Citra Pasundan Utama itu Baitul Mal wa Tamwil. Asalnya brandnya Kita Memakai itu. BMT ini merupakan salah satu unit bisnisnya Paguyuban Pasundan. Di Paguyuban Pasundan itu kan ada divisi ekonomi ya, bidang iya, ekonomi. betul. Salah satu unit bisnisnya tuh BMT, dan kami tuh berdiri sejak tahun 2015. Jadi tahun ini 7 tahun ya. Nah, awalnya didirikan memang kita melaksanakan amanah dari Bapak Ketua Umum bahwa bagaimana nih kita harus memiliki sebuah wadah perekonomian yang bisa membantu anggota Paguyuban Pasundan. Ya, gitu. Awalnya seperti itu, tapi pada kenyataannya sekarang memang nasabah kita itu sudah di luar Paguyuban Pasundan juga sudah sangat Sudah banyak. meluas ya, alhamdulillah. Memang dulu BMT brandingnya saja gitu. Sekarang kita sudah berubah menjadi KSPPS Citra Pasundan Utama. KSPPS. Koperasi, simpan pinjam dan pembiayaan. Gitu. Jadi kita tuh selain BMT, unit bisnis di bidang ekonomi itu ada Pasundan Mart, ya. Kemudian ada travel juga. Masya Allah. Ya, waktu dulu kalau kita umroh kan ada travelnya Paguyuban Pasundan betul. ya, sama Citra Pasundan Utama juga namanya. Gitu. Kalau prinsip yang diterapkannya secara syariah? Betul. Jadi kita memang tergolong kepada koperasi simpan pinjam syariah dan kita sudah termasuk 10 besar koperasi terbaik ya nasional, alhamdulillah. Sudah legal dari sejak tahun 2016 gitu. Dan tentu saja keberhasilan ini juga sangat disupport oleh Paguyuban Pasundan dan juga seluruh pihak-pihak yang tergabung di dalamnya gitu. Kalau seperti itu tuh ada pengawasan OJK ya? Ada. Nah, memang kalau kami itu berada di ruang lingkup Kementerian Perkoperasian gitu, seperti itu. Berarti beda dengan bank syariah dia Bu ya? Ya, kita kan landasan hukumnya koperasi, bukan perbankan ya. Beda. Mungkin nanti ada misi kedepannya untuk membuka bank syariah. Kalau gitu? kita mungkin lebih ke target terbesar kita mungkin 3 tahun ke depan ingin berubah menjadi perkreditan rakyat BPR gitu. Itu mungkin yang diharapkan oleh Bapak Ketua Umum ya gitu. Cita-citanya seperti itu gitu, lebih besar lagi gitu. Bagus BPRS. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa didukung oleh semuanya. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Ya, seru banget. Ternyata memang targetnya udah meluas ya Bu ya. Jadi Ibu kan General Manager di ini ya KSPPI. KSPPS. Nah, berarti misi Ibu adalah untuk 3 tahun ke depan untuk membawa ke sana. Mudah-mudahan bisa mewujudkan menjadi BPRS dan bukan hanya di lingkungan keluarga Paguyuban saja, betul. Untuk masyarakat luas. Nah, masyarakat pada umumnya Bu aware nggak Bu dengan adanya koperasi syariah ini? Kalau saya rasa alhamdulillah mereka sudah mulai mengerti ya. Trennya sekarang memang sudah mulai mengerti, tetapi tetap saja bagi kami itu PR besar untuk terus melakukan sosialisasi gitu. Karena memang kalah tren gitu sama konvensional ya, yang sudah besar gitu, yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Itu masih trennya tuh masih ke sana. Tapi sedikit demi sedikit memang alhamdulillah fenomenanya sudah bergeser, orang-orang itu lebih ke syariah gitu. Sosialisasi dalam bentuk apa saja Bu yang sudah kita dilakukan? Sosialisasi, kita mengunjungi unit garapan yang ada di bawah Paguyuban Pasundan secara berkala gitu. Setiap bulan kita keliling sosialisasi, kita punya apa saja nih, produk terbarunya apa, ada perkembangan apa, update-nya apa, seperti itu. Kita rajin, tim tuh rajin gitu. Selain itu juga mungkin ada pusat informasinya? Pusat informasinya di Jalan Sumatera 41. Di situ ada ya. Kelebihan Bu yang harus
Wargi Unpas ketahui dari koperasi syariah ini apa kelebihannya? Ya, yang pertama memang kalau kita mengutamakan kalau di syariah itu lebih ke mufakat ya, Mufakat, gitu. iya. Kalau di konvensional kan sudah ada apanya ya, pagunya segini segini segini. Kalau di kita untuk pembiayaan itu bisa dibicarakan sesuai dengan kemampuan yang melakukan pembiayaan. Kemudian yang kedua kita juga mendampingi terus ini pembiayaan untuk apa gitu. Kalau untuk usaha kita dampingi terus Oh, ada perkembangan usahanya pengawasannya, seperti apa. Iya, ada monitoringnya. ya seperti itu. Kemudian kami ada akad, ya seperti itulah ya kalau syariah tuh gitu. Ada akad seperti itu. Kemudian kita ada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah seperti itu gitu ya. Jadi memang karena orang-orangnya juga kebetulan alhamdulillah saya dibantu oleh tim yang luar biasa karena memang kesibukan saya lebih banyak di luar. Jadi saya memiliki tim 8 orang, 9 orang dengan saya. Mereka lulusan Tunas Pasundan ya. Tunas Apa itu Pasundan. Bu, Tunas Pasundan? Jadi Tunas Pasundan tuh dibentuk oleh Pak Ketua Umum, itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswa terbaik dari seluruh fakultas dan juga seluruh dari STKIP, STIE seperti itu ya, STH dan Unpas. Jadi mahasiswa-mahasiswa terbaik yang di-create berjiwa Pasundan banget Masya gitu, Allah. Sunda dan Islam banget gitu. Jadi alhamdulillah saya memiliki tim hebat gitu. Wah, Masya Allah, Gitu. hebat-hebat Bu. Iya. Berarti KPPS ini memang didesain untuk mempunyai input atau masukan yang besar ya untuk pembangunan ekonomi. Ya, utamanya bisa membangun ya lembaga Lembaga gitu, sendiri. lembaga sendiri gitu. Untuk kedepannya mungkin tidak wilayah Jawa Barat aja mungkin Bu ya. Ya memang kita juga akan targetkan kita buka kantor cabang di beberapa daerah, tapi yang memang ada paguyuban Pasundannya di sana. Sampai ke luar negeri dong Bu. Jangan dong kejauhan ya. Nanti Ibu tambah sibuk ya. Begitu. Tapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ekonomi syariah ini koperasi syariah ini akan terus eksis nih. Saya memiliki optimisme yang tinggi soal itu. Insya Allah eksis terus saja. Mudah-mudahan ya. Ya kita dukung ya. Pokoknya semua eksis. masyarakat Pasundan harus dukung. Harus, karena kita kan banyak sekali orang yang bergantung juga kepada kita ya. Betul. Kasihan sekali kalau kita sampai kenapa sampai nggak sehat gitu ya. Nah, kasihan sekali orang-orang yang bergantung kepada kita. Istilahnya dari kita untuk kita. Betul. Dan semua manfaatnya untuk kita semua. Ya Bu, sekarang kita beralih ke isu-isu yang terjadi nih ya di masyarakat. Kalau Ibu sekarang melihat banyak pinjol tuh dengan mudahnya ya masuk ke gadget kita gitu, nawarin gitu. Silahkan ini ada peluang untuk bisnis, modal, usaha kita dalam 1 jam cair gitu ya. Menurut Ibu bagaimana fenomena pinjol itu? Legal nggak sih Bu sebetulnya itu? Boleh nggak kita? Ya itu kan sebetulnya kalau bicara legal atau tidak legal, ada yang legal ada yang enggak ya gitu ya. Tapi mungkin dominannya saya nggak ngerti juga ya, legalnya banyak yang legal atau banyak yang tidak gitu. Cuma harus dicermati kenapa itu bisa sampai marak ya. Tentu saja kenapa? Karena memang ada orang yang ada membutuhkan. kebutuhan gitu ya. Apalagi tengah pandemi ini sangat dirasa sekali. Mereka datang tepat waktu, ibarat malaikat ya gitu, di tengah padang pasir yang kita lagi haus gitu kan. Kayak gitu. Gimana sih Bu memberantas si pinjol ilegal ini? Ya, mungkin yang pertama mungkin harus kita lakukan sosialisasi ya terhadap masyarakat, betapa bahaya mungkin ya terjerat pinjol yang ilegal, karena memang banyak juga orang-orang di sekitar saya yang sempat terlibat, jadi saya tahu persis gitu bagaimana gitu ya untuk yang ilegal ini. Yang kedua mungkin diberikan kemudahan bagi masyarakat ketika memang membutuhkan
untuk bisa dilayani di yang legal, baik itu perbankan atau koperasi. Jadi Jangan mereka nggak dipersulit cari-cari gitu. yang Jadi mereka lain nggak ya. cari-cari yang lain seperti itu ya. Kemudian memang pinjol ini memang ini kan seperti apa ya, dilematis memang karena kita kebutuhannya sekarang ya mungkin kebutuhannya banyak ya. Jadi ya mau tidak mau marak gitu. Cuma kalau seandainya legal dan memang mereka sistemnya tuh manusiawi, sebetulnya itu tidak jadi masalah ya. Ini kan yang menjadi masalah adalah ketika tidak manusiawinya itu ya. Iya Yang betul. dari mulai bunganya besar, nggak masuk akal, cara penagihannya juga yang bukan mungkin ya, dipastikan membuat orang tidak berkenan gitu, tidak nyaman gitu ya. Nah, seandainya memang itu dilakukan manusiawi sih saya rasa ya fine-fine aja ya gitu. Itu kenapa ya Bu ya kira-kira mereka bisa nggak kira-kira gitu ya dalam menetapkan bunga itu kan tiba-tiba aja pinjamannya 1 juta, bulan depan harus membayar 2,5 juta gitu. Mereka tahu ketika kita dalam kondisi terdesak, kita tidak akan berpikir panjang ya. Karena misalnya kita terdesak butuh uang, kita tidak berpikir panjang, bunganya besar. Sehingga bunga sebesar apapun akan dikejar oleh kita yang memang sedang terdesak. Pikiran kita sudah nggak rasional saat itu ketika kita memiliki kebutuhan tinggi tapi tidak ada dana, yaudahlah yang ada aja, yang gampang aja gitu. Kalau Red sendiri memang ya mereka pintar karena tahu orang tuh kalau terdesak dia tidak akan berpikir dengan akal sehat gitu ya. Langsung aja pinjam, yang penting ada uang sekarang gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan lebih pemerintah bisa lebih menertibkan lagi ya, karena pinjol itu juga membuka lapangan pekerjaan sebetulnya ya, tetapi kalau lebih tertib lagi mungkin itu lebih bagus baik ya. gitu. Itulah. Iya ya, mudah-mudahan ada solusinya dari pemerintah ya Bu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi Bu, selain pinjol, Ibu pernah dengar nggak istilah bank emok gitu? Mungkin ini lebih ke ibu-ibu ya atau enggak UMKM warung-warung kecil gitu di masyarakat. Ini gimana Bu? Ini juga kondisi yang real ya di masyarakat. Nah ini kalau di kalangan masyarakat bawah memang lebih cenderung terkenalnya bank emok ya. Dulu mah rentenir lah kalau saya bilang ya, tapi sekarang lebih soft ya panggilannya bang emok, tapi da eta keneh gitu ya sebetulnya mah pelakunya mah rentenir gitu ya. Ganti kedok gitu ya. Rada keren gitu aya nama bang emok gitu. Nah itu juga ya, itu kita susahnya kita ketika kita berbicara dengan kebutuhan orang. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak memilih gitu ya, berinteraksi dengan bank emok itu. Kita kembali ke kebutuhan masing-masing ya gitu. Ya perlu pemerintah juga harus turun tangan ya, ini juga sesuatu yang sebetulnya meresahkan juga. Ya intinya sih mungkin lebih bagaimana caranya pemerintah bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya, supaya ya itu tidak terjerat juga seperti itu gitu. Masya Allah. Aduh, ini pemahaman yang luar biasa ya yang Ibu paparkan. Alhamdulillah. Aduh, pantas aja ilmu ekonomi apa Bu tadi, ekonomi dasar betul-betul dikuasai. Masya Allah. Nanti mungkin Bu kapan-kapan mengajar di FIS. Saya dulu sempat mengajar kewirausahaan sama manajemen jasa di FIS itu tahun berapa ya? 2 tahun kalau nggak salah. Masya Allah. Mungkin saya hilang informasi. Masih unyu-unyu waktu itu. Saya belum lahir Bu. Berarti saya udah tua ya. Mau. Masya Allah ya Bu. Mungkin sekarang kita membahas tentang tanggung jawab Ibu sebagai wakil dekan 2 di FKIP ya Bu. Sekarang katanya lagi sibuk-sibuknya menjadi Satgas Covid. Gimana Bu? Ya itu kan tanggung jawab yang besar ya Bu. Ya sebagai wakil dekan 2 itu
tidak terfikir sebetulnya dalam impian saya di usia saya sekarang ini sudah menjabat menjadi pimpinan fakultas gitu ya, salah satu pimpinan fakultas. Tapi apapun itu mungkin itu sudah menjadi skenario dan itu amanah gitu ya yang diberikan kepada saya. Memang bidang 2 itu cukup berat karena membawahi 3 bidang ya. Bidang 2 itu Betul. keuangan, Sapras dan juga SDM. Nah, ini SDM-nya ini mungkin yang lebih berat ya. Seperti itu. Nah, sekarang pandemi alhamdulillah dipercaya menjadi ketua Satgas Covid di fakultas dan memang karena saya memang S1 S2 itu SDM ya. Jadi passion-nya memang Udah di situ udah di ya. situ gitu. Jadi tidak menjadi beban bagi saya gitu. Justru saya senang memang di bidang 2 karena memang passion saya di situ gitu. Masya Allah. Tidak merasa berat sih ya. Tapi Ibu punya waktu untuk diri sendiri, Bu. Saya jadi heran, Bu, soalnya banyak apa general manager, wakil Iya. dekan 2, Harus punya Satgas waktu. Covid. Kalau nggak punya waktu nanti imunnya menurun. Ya, jadi saya memang selalu spend time untuk diri saya sendiri ya. Kalau ibu-ibu mah kalau dulu mungkin masih sempet gitu ya ketemu sama temen gitu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Kalau sekarang emang udah nggak ada waktu ngopi-ngopi bareng sama temen. Arisan pun udah nggak pernah ikut ya, cuma bayar doang. Tapi untuk diri saya sendiri saya selalu menyempatkan waktu, baik itu treatment apa, pijet atau ke salon Itu itu untuk wajib relaksasi itu. ya. Iya. Untuk healing Gym, sendiri. bagaimana Bu dengan gym? Saya lebih suka ke Zumba kayak gitu sampai instrukturnya dipanggil ke kampus karena nggak ada waktu. Masya Allah. Tapi saya jadi ngajak teman-teman yang lain untuk ikutan Ikutan yang kan. lain. Mereka Masya Allah. seneng gitu karena nggak ada waktu ya udah instrukturnya diboyong ke kampus. Seru banget. Jadi Seperti itu. sekarang waktu malah lebih banyak di kampus. Iya, Ya. betul. Untuk mata kuliah Ibu PTMT ada juga nggak? Ada. Oh, ada PTMT-nya. Ada sebetulnya, tapi memang ini terkendala dengan orang tua yang mungkin udah mau ikut PTMT tapi ternyata masih maju mundur cantik gitu ya Iya, ngizinin betul. anaknya atau enggak gitu. Jadi Apalagi sekarang banyak sekarang lagi. memang untuk PTMT kami kelasnya berkurang lagi karena kondisinya sedang naik lagi ya sekarang gitu. Jadi untuk PTMT itu hanya beberapa kelas saja sekarang yang terisi. Tetap dibatasi. Tetap, Hmm. gitu. Iya, mudah-mudahan lah Bu ya pandemi segera Alhamdulillah. berakhir, kita semua dalam keadaan normal lagi gitu, lebih Iya, lebih betul. bahagia. Amin. Tapi disyukuri lah Bu ya dalam Iya. semua keadaan. Iya, betul. Ibu masih sempat kulineran mungkin? Kulineran Atau kulinernya dibawa ke kampus juga nih? enggak sih ya, kulineran jarang. Cuma memang saya tuh selalu punya apa ya? Maksudnya gini, sebulan sekali itu saya punya hobi loh, Bu Regina. Apa tuh Bu? Saya hobinya touring. Oh iya? Naik motor. Masya Allah, Ibu Jadi- nggak kelihatan Bu beneran. Feminim ya. Tapi belum tahu kalau udah pakai setelan touring udah gagah perkasa. Jadi dulu tuh waktu muda, waktu belum nikah seneng naik motor. Terus kemudian itu tahun 2000-an lah ya waktu di Jogja, kuliah di Jogja tuh kayak motor. Nah sekarang ada komunitasnya di Paguyuban Pasundan kan, Pasundan Oh. Rider Team. Oh iya? Nah, iya ada. Nah, itu jadi wah ini tersalurkan kembali. Jadi sebulan sekali saya trip pendek sih, short trip gitu. Kalau sebulan sekali. Kemana aja Bu? Kemana aja ya? Keranca Buaya. Masya Allah, itu Ya. Ibu bawa sendiri ke Ranca Buaya? Iya, bawa sendiri. Ya kayak gitu lah pokoknya yang pemandangannya indah-indah kayak gitu. Jadi memang salah satu cara me time saya itu naik motor gitu ya. nyangka. Kayak gitu. Yang paling jauh kemana Bu? Paling jauh dulu kemana ya? Ranca Buaya, Garut, Sumedang, ya itu aja sih ya. Oh, Soalnya masih nggak di- pernah nginep. Oh, Saya nggak berani nginep ninggalin anak-anak tuh. Saya terlalu pokoknya lama jangan ya. saya komitmen saya tidak menginap meninggalkan anak-anak, selalu pulang gitu. Kalaupun harus menginap saya bawa tuh anak-anak gitu. Masya Allah, Nggak naik pernah touring ditinggalkan. juga? Enggak, kalau untuk misalnya ada acara seminar kayak gitu ya, seperti itu di luar kota saya bawa gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang tidak pernah ditinggalkan. Masya Allah, masih ya seorang ibu mah Iya ya nggak dong. mungkin melepas anak-anaknya Iya. lama sendirian gitu. Kayak gitu. Jenis motor apa Bu? Kalau saya pakainya NMAX. NMAX. Iya, yang kecil-kecil aja deh. Kalau yang pakai kopling
Gimana? Kalau pakai kopling udah lama ya nggak pegang ya. Dulu sih masih pakai trail ya. Kebetulan ada di Oh, rumah jadi ada trail. Nah itu. seriusan Ibu? Oh, tapi itu zaman waktu masih gadis lah, masih kesaktiannya full gitu. Sekarang juga Sekarang mah ya udah emak-emak teh banyak ketakutan tapi gitu. Ibu mau strong. Kayaknya Alhamdulillah. masih bisa Bu pakai trail. Mungkin Iya. nanti ada pemotretan mungkin ya. Aduh, iya mudah-mudahan. Saya Ya. jadi pengen tahu lebih jauh hal unik apa ya dari Bu Dini wargi Unpas. Penasaran nggak sih? Apa Bu selain touring? Mungkin Ibu seneng apa ya? Apa ya? Merangkai bunga. Aduh, saya nggak cewek banget deh kayaknya. Oh, oke. Jadi nggak cewek banget. Saya tuh senengnya memang olahraga adventure. Kalau dulu tuh memang saya tergabung di tim arung jeram, ya di atlet putri arung jeram waktu gadis lah. Makanya ketemu Masya suami juga Allah. Di situ iya ketemu suami olahraga yang juga sama. ya di olahraga yang sama gitu. Ya, tapi organisasinya berbeda gitu. Masya Allah. Jadi dulu tuh tomboy banget gitu, begitu masuk jadi dosen tuh banyak yang heran, gak ada yang percaya gitu. Teka tawis Bu. Mohon tah eta gitu ya. Nah, makanya kalau temen-temen tuh ke kampus suka ih lemes banget sih ngomongnya katanya nggak lu banget gitu. Itu masa lalu. Ada nggak Bu pengalaman yang paling seru yang nggak pernah Ibu lupain sampai sekarang, kegiatan outdoor seperti arung jeram atau touring gitu, apa Bu? Pengalaman apa coba? Arung jeram pernah dulu apa ya? Entah gimana pernah sih, pernah hanyut dan Masya tahu-tahu Allah. udah nangkup di luhur batu gitu. Subhanallah. Ya ampun Jadi tapi Ibu. alhamdulillah qadarullah masih diselamatkan ya, masih dikasih perlindungan gitu sama Allah. Karena apa Ibu? Karena terbalik. Oh, Karena terbalik ya, si karena terbalik. jeramnya, Si si ininya si ininya, si perahunya perahunya. ya, karena terbalik. Tapi yang kelempar cuma saya aja gitu. Oh, Terbalik terus yang lain bisa naik lagi, saya nggak naik lagi tapi nggak gitu. bikin Ibu ini Enggak kan? sih, kalau waktu gadis sih enggak ya gitu. Ini juga diajakin, ada arung jeram, ada tim Golden Age katanya. Aduh, ini Golden Age ya Golden berarti. Age. Berarti udah Berasanya mau tua banget ya Bu. tua banget makanya. Ini yang seangkatan saya aja gitu, tapi aduh kayaknya udah bukan di situ ya gitu. Wah, Masya Allah, Mm-mm. ternyata ya Ibu. Sekarang mungkin bisa lah Bu ya, kita adakan nanti sekali-kali iku ya dari iku. Arung jeram Iya, atau touring aduh, ibu-ibu. jika nama mual tiasa ibu-ibu mah terus jejeritan, jika ribu lah ngajak ibu-ibu marung jeram. Tapi itu tuh melepas Bu, Iya. melepas semua Ya, ketegangan. passionnya tiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang lebih seneng masak, merangkai bunga gitu ya. Tapi saya emang nggak di situ gitu. Apalagi kalau udah touring teh berasa muda aja gitu. Masya Allah. Nah Ibu, sekarang kita masuk ke sesi jawara. Oke. Jawab kunyalira. Siap. Tapi Ibu harus cepet nih Oke. menentukan pilihannya ya Bu Mhm. ya. Siap ya Bu ya. Bank konvensional atau bank syariah? Syariah dong, Investasi emas atau reksadana? Mas. MC formal atau non formal? Non formal. Koperasi atau bank? Koperasi. Ngajar mata kuliah ekonomi koperasi atau ekonomi syariah? Ekonomi koperasi. Olahraga atau rebahan? Traveling atau stay at home? Traveling banget. Ngajar kuliah pagi atau sore? Pagi. Seblak atau cuanki? Cuanki. Satu kata buat Unpas, silakan Bu. Unpas Jaya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tidak terasa wargi Unpas. Sekarang kita sudah menyelesaikan wawancara kita dengan Ibu Dr. Dini Riani Turmuzi. Mohon maaf Ibu. Gak apa-apa. Ternyata seru ya wargi Unpas, banyak hal yang tidak kita ketahui dari sosok beliau. Betapa beliau ini sangat maskulin ternyata. Berbeda sekali dengan penampilannya yang kita ketahui sehari-hari di fakultas, di universitas gitu. Ya, wargi Unpas, demikian Unpas Talk edisi ke-16. Saksikan terus Unpas Talk. Jangan lupa dengan narasumber-narasumber yang hebat lainnya di edisi berikutnya. Kita pamit dulu, Ibu. Kita pamit ke wargi Unpas. Silahkan untuk konklusi atau penutup dari Ibu.
Iya, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah senang rasanya bisa hadir di Unpas Talk. Kesempatan dan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Wargi Unpas jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan, harus care sama diri sendiri karena menjaga kesehatan diri sendiri berarti itu care juga dengan kesehatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu Betul, saja. betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Iya, Dini. mangga. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.